Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, siswa-siswi Ibu. Tetap semangat ya, walaupun pembelajaran kita daring, tapi tidak mematah semangatkan kita ya. Oke. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang Ibu sediakan di kelas Google Classroom ya. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran yang sudah kita bahas pada materi bab 1 yaitu mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu menganalisis makna hak dan makna kewajiban asasi manusia. Kedua, siswa dapat menelaah karakteristik hak asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila. Tiga, siswa mampu mengidentifikasi upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan mampu menganalisis upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Baik, di sini bisa terlihat sudah Ibu share soalnya di dalam sini. Oke. Baik, di sini Ibu akan membacakan soal pilihan ganda dan kalian harus mencermati dan mendengarkan soal yang Ibu berikan ya. Oke. Di sini tertulis jawablah soal pilihan ganda sebagai evaluasi pembelajaran peserta didik dalam materi bab 1 harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke. Yang pertama, Ibu akan bacakan dan kalian dengarkan ya, karena ini juga tugas untuk kalian, dan jawablah salah satu pilihan jawaban dengan benar. 1. Berikut yang bukan merupakan hak asasi manusia adalah A. By right, B. Property right, C. Personal right, D. Procedural right, E. Political right. Soal nomor 2. Hak asasi manusia adalah A. Hak asasi pribadi yang tak dapat diganggu-gugat. B. Hak yang bisa diambil dari orang lain. C. Hak yang melekat pada diri setiap orang. D. Hak yang diberikan oleh pemerintah. E. Hak yang muncul karena adanya status kewarganegaraan. Soal nomor 3. Salah satu hak alamiah manusia menurut John Locke adalah hak untuk A. Mendapatkan bantuan dari pemerintah. B. Mendapatkan tempat tinggal yang layak. C. Mendapatkan pekerjaan yang layak. D. Hidup. E. Mendapatkan pendidikan. Soal 4. Personal right artinya hak asasi tentang A. Politik, B. Pribadi, C. Ekonomi, D. Budaya, E. Agama. Soal nomor 5. Berikut yang bukan merupakan jenis hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijamin sepenuhnya baik oleh negara atau setiap warga negara adalah A. Hak untuk meneruskan keturunan. B. Hak untuk mendapatkan pendidikan. C. Hak untuk mendapatkan kesehatan. D. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. E. Hak melindungi hak asasi orang lain. Enam, menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya disebut A. Kewajiban asasi, B. Hak asasi, C. Hak pilih, D. Hak opsi, E. Hak reprodasi. Soal nomor 7. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga disebut A. Kejahatan genosida, B. Kejahatan terhadap kemanusiaan, C. Penganiayaan, D. Penyiksaan, E. Diskriminasi. Soal nomor 8. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya yang memiliki ciri khusus. A. Hakiki, B. Parsial, C. Universal, D. Sosial, E. Politikal. Soal nomor 9. Berikut alasan mengapa perjuangan pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia kecuali. Ini yang kecuali ya, atau yang bukan. A. Untuk mempertahankan negara dari banyak sekali ancaman. B. Untuk menjaga keutuhan wilayah negara.
C. Merupakan cara untuk membentuk negara baru. D. Merupakan kewajiban setiap warga negara. E. Sebagai amanat dari pendekar pejuang bangsa. Soal nomor 10, semangat kebangsaan atau lebih mengembangkan kepentingan nasional disebut A. Rasionalisme, B. patriotisme, C. Nasionalisme, D. primordialisme, E. Radikalisme. 11. Menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yakni kewajiban A. Presiden, B. TNI, C. Polri, D. Menteri Hankam, E. Seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 12. Salah satu tujuan nasional Indonesia yang dekat kaitannya dengan bela negara adalah A. Ikut melakukan ketertiban dunia, B. Mencerdaskan kehidupan bangsa, C. Memajukan kesejahteraan umum, D. Meningkatkan hasil pembangunan nasional, E. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia. Soal nomor 13. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang hak asasi manusia adalah A. Undang-Undang nomor 39 tahun 1997, B. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, C. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, D. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, E. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Soal 14. Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai-nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari seperti saling menghormati, toleransi, dan lain-lain disebut nilai A. Dasar, B. Instrumental, C. Praksis, D. Pragmatis, E. Realistis. Soal nomor 15. Pengalaman terhadap nilai-nilai Pancasila dengan cara mematuhi peraturan perundang yang berlaku. Misalnya, menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor adalah wujud pengalaman sila Pancasila secara A. Objektif, B. Subjektif, C. Praksis, D. Realistis, E. Pragmatis. 6. Contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan sila keempat antara lain A. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, B. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, C. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, A. Dominasi kelompok mayoritas. Soal nomor 17. Di bawah ini merupakan tindakan pencegahan untuk mengatasi kasus pelanggaran hak asasi manusia kecuali A. Menjatuhkan sanksi dan hukuman bagi pelanggaran hak asasi manusia. B. Menyebarluaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat. C. Meningkatkan upaya penegakan hak asasi manusia terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga politik. D. Mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan cara meningkatkan kualitas politik. D. Mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. E. Menegakkan substansi hukum dan demokrasi. Soal nomor 18. Dalam kasus Tanjung Priok terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat berupa A. Pengiriman tenaga kerja mereka secara paksa, B. Perbudakan ke negeri asing, C. Penegakan dan penahanan sewenang-wenang, D. Kelalaian pemberian layanan kesehatan, E. Pencemaran tanah dan udara. Soal nomor 19. Kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan menghargai persamaan kebebasan dan peraturan merupakan pengertian dari A. Keragaman budaya, B. Budaya politik, C. Budaya demokrasi, D. Sengketa politik, E. Masalah politik. Soal terakhir nih, nomor 20 ya. Contoh bentuk dukungan yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat dalam upaya penegakan hak asasi manusia adalah A. Suka share berita-berita hoax, B. Meragukan kinerja pemerintah, C. Membuat hukum dan undang-undang sendiri, D. Selalu memberikan kritik yang menjatuhkan pemerintah, E. Memberikan pujian kepada pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia melalui pengadilan hak asasi manusia. Nah, itu tadi tugas yang harus kalian kerjakan dan upload di kelas Google Classroom ya. Di sini soalnya ada 20 soal pilihan ganda. Cara kalian menjawab yaitu misalkan jawaban 1 A. Begitu juga tulis kalimatnya misalkan A. Misalkan ya jawabannya A. Keragaman budaya. Tulis ya kalimatnya juga. Oke. Nah, tugasnya bisa dikerjakan dari sekarang dan batas pengumpulannya besok terakhir jam 1 siang. Oke. Bisa dikerjakan yang mulai sekarang nih bagi anak-anak ya. Dan tugas yang belum mengerjakan yang kemarin-kemarin bisa dikerjakan juga nih
Dan waktunya juga besok sampai pukul 1 siang, oke? Oke. Jangan lupa nih jaga kesehatan dan selalu mematuhi 5M ya anak-anak. Tetap semangat ya buat siswa-siswi ibu semuanya, oke? Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Oke. Dengan berakhirnya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Dian Agus Purtliadi, SPD MPD di tempat, dan Guru Pamong Bapak Hasan Basri, SPD di tempat. Ya, dengan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.